Tambahan 13 Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kurung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer tambahan dan 14 Mahkamah Agung. Nah, kalau kita lihat pos-pos yang sekarang ya, mereka bisa menduduki ini sebenarnya relatif masih masuk akal ya. Misalnya di Kementerian Pertanahan boleh TNI, di Badan Intelijen Negara, Badan Cyber Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Search and Rescue, Basarnas ya. Tapi yang paling kurang tepat juga kalau bisa dikatakan misalnya di Badan Narkotika Nasional, kan sudah ada BNN, sudah ada kepolisian. Apakah perlu keterlibatan TNI? Apakah untuk mencegah jangan sampai narkoba masuk dalam jumlah banyak masuk ke Indonesia? Ini juga akan menjadi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, sahabat-sahabat Kesen TV. Kali ini kita akan bahas tentang revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kemarin begitu heboh banget di berita pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont. Ada sejumlah aktivis masuk menyuarakan bahwa itu mengapa dilakukan secara tertutup revisi Undang-Undang TNI tersebut. Ya, di tengah pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa efisiensi, malah DPR bersama dengan pemerintah ya, membahasnya di sebuah hotel. Ya tentu saja dibolehkan untuk membahas undang-undang pembentukan atau revisi undang-undang di sebuah hotel, tapi mengapa itu harus disembunyikan? Dan paling parah di dalam revisi Undang-Undang TNI ini, inisiatifnya sebenarnya bisa dikatakan bukan berasal dari DPR, dari pemerintah. Ya kalau pemerintah berarti pemerintahan Prabowo Subianto. Di satu sisi ada yang menyatakan juga DPR. Jadi mana yang benar itu juga menjadi hal yang paling masyarakat bertanya terus. Mengapa DPR dan pemerintah ini begitu cepat untuk membahas undang-undang perubahan undang-undang TNI ini. Padahal kalau kita lihat dari segi yang paling mendesak, kalau memang Prabowo itu benar-benar serius ingin membenahi Republik ini, sebenarnya yang harus diutamakan adalah undang-undang perampasan aset. Karena kenapa? Karena korupsi itu tidak pernah habis. Dari zaman dahulu sampai sekarang masih ada. Tapi tidak ada keinginan dari siapapun, dari Presiden SBY, Presiden Jokowi, sampai Presiden Prabowo, Abdul Rahman Wahid, Habibie, semua itu hampir tidak ada perubahan signifikan. Kalaupun ada pada zaman Megawati, undang-undang pemberantasan korupsi, undang-undang KPK itu dibentuk, tapi tetap aja kepala daerah, anggota DPR tiap tahun pasti ada, muncul aja isunya korupsinya di orang-orang itu aja, bajingan-bajingan itu aja. Jadi saya katakan inilah mengapa Prabowo Subianto kita lihat belum terlalu serius membenahi korupsi di Indonesia, malah dia mengakomodir kepentingan untuk melakukan rancangan perubahan undang-undang TNI. Yes. Yang paling signifikan dalam perubahan undang-undang TNI ini di pasal 47 ya. Kalau di situ kita lihat di sebelumnya di mana di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 itu TNI aktif itu wajib mengundurkan diri kalau ingin menjabat di bidang sipil. Nah, dulu hanya terdapat 10 lembaga TNI boleh menduduki. Nah, sekarang yang terjadi malah diberi keleluasaan menjadi 14 lembaga atau kementerian atau badan yang boleh diduduki TNI. Yang pasal 47 sebelum ada revisi ini hanya 10 kelembagaan, sekarang menjadi 14 dapat diduduki oleh TNI. Jadi kalau kita lihat berdasarkan setelah disahkan kemarin undang-undang itu, perubahan undang-undang itu, maka kita lihat pos-pos yang sekarang dapat diduduki oleh sebelumnya itu hanya 10, sekarang bisa 14. Berdasarkan pasal 14 setelah revisi setelah disahkan ini, maka TNI aktif dapat menduduki posisi di ruang-ruang sipil atau di lembaga-lembaga, badan-badan atau apapun itu. Pertama,
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Kementerian Pertahanan termasuk Dewan Pertahanan Nasional. Ketiga, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden. 4. Badan Intelijen Negara. 5. Badan Cyber dan Sandi Negara. 6. Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas. 7. Badan Search and Rescue, SAR Nasional. Badan Narkotika Nasional. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, BNPP. Badan Penanggulangan Bencana. 11. Badan Penanggulangan Terorisme. 12. Badan Keamanan Laut. Tambahan 13. Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kurung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer. Tambahan. Dan 14. Mahkamah Agung. Nah, kalau kita lihat pos-pos yang sekarang ya, mereka bisa menduduki ini sebenarnya relatif masih masuk akal ya. Misalnya di Kementerian Pertanahan boleh TNI, di Badan Intelijen Negara, Badan Cyber Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Search and Rescue, Basarnas ya. Tapi yang paling kurang tepat juga kalau bisa dikatakan misalnya di Badan Narkotika Nasional, kan sudah ada BNN, sudah ada kepolisian. Apakah perlu keterlibatan TNI? Apakah untuk mencegah jangan sampai narkoba masuk dalam jumlah banyak masuk ke Indonesia? Ini juga akan menjadi pertanyaan. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNP, Badan Penanggulangan Bencana, ini juga jadi pertanyaan. Kan tak mesti TNI juga, sudah ada orang-orang yang ahli-ahli dalam menangani mitigasi bencana. Kemudian Badan Penanggulangan Terorisme, ini masih masuk akal. Badan Keamanan Laut masih masuk. Tapi Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer, dan Mahkamah Agung ini sebenarnya, dua pos ini kan sebenarnya apa urgensinya untuk menempatkan militer itu di dalam Kejaksaan Agung atau dalam Mahkamah Agung? Mengapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang kita ini memang militer itu punya peradilan sendiri, tetapi yang terjadi ini seolah sulit untuk diakses publik. Apakah ini juga merupakan begitu kuatnya TNI di dalam sistem pemerintahan demokrasi? Mari kita ambil contoh misalnya, mengapa banyak masyarakat begitu menolak jangan sampai revisi ini justru menimbulkan kembali dui fungsi ABRI yang dulu terjadi pada zaman Orde Baru, dan itu menurut publik, menurut rakyat pada zaman Orde Baru itu sangat menakutkan. Tetapi apakah itu relevan dengan sekarang? TNI sekarang itu apakah cenderung represif, apakah cenderung menakutkan? Tentu ini menjadi perhatian publik. Kita ambil contoh misalnya, kalau kemudian pos-pos sipil itu diisi oleh TNI, apakah di pemerintahan sipil, di sipil-sipil itu tidak ada orang yang mampu? Padahal kalau kita lihat, di dalam konstitusi kita, di pasal 30 Undang-Undang Dasar 5, TNI itu sebenarnya tugas pokok fungsinya adalah menjaga pertahanan dan keamanan nasional atau menjaga kedaulatan bangsa. Ya, misalnya jangan sampai terjadi perang, mereka wajib menjaga negara Republik Indonesia. Jadi kalau dikaji secara konstitusi, tidak ada satupun pasal atau ayat yang menyatakan bahwa TNI itu boleh mengisi ruang sipil. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini melanggar konstitusi? Tentu saja dari kajian ketatanegaraan ini bisa menjadi pertanyaan. Kok pemerintah mengakomodir TNI masuk di 14 lembaga negara yang salah satunya tadi sudah disebutkan, ada 14 pos. Nah, mengapa ini harus pemerintah kok ngotot banget gitu untuk cepat-cepat mensahkan revisi perubahan undang-undang TNI? Kok bukan undang-undang perampasan aset? Korupsi di mana-mana terjadi. Ada apa pemerintah? Apakah karena Prabowo-nya ini seorang militer, mantan militer kemudian menjadi presiden, tapi ini nggak match juga. SBY sebagai Presiden Republik Indonesia, mantan Presiden Republik di zaman dia memerintah tidak begitu aktif untuk mengakomodir kepentingan TNI. Bisa dikatakan SBY adalah salah satu pemimpin militer yang paling menghargai demokrasi di Republik ini. Bagaimana kita lihat Presiden SBY pada waktu itu tidak ambisius untuk menjadikan kepentingan-kepentingan militer masuk di ruang-ruang sipil. Bahkan anak SBY sendiri dengan tegas mengundurkan diri untuk terlibat
dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah di DKI. Ini mencerminkan bahwa SBY dan anaknya AHY benar-benar taat pada aturan. Nah, yang terjadi sekarang, mari kita lihat misalnya dalam kasus Mayor Teddy, sekretaris kabinet. Sekarang kok berada di sekretaris kabinet presiden, sekretaris militer presiden. Jadi ini sangat rancu. Pasal 47 sudah menyatakan bahwa seorang prajurit aktif apabila ingin menduduki ruang sipil itu semestinya, sebelum direvisi, semestinya itu mengundurkan diri. Tapi apa yang terjadi dengan Mayor Teddy? Malah mendapatkan kenaikan pangkat dari mayor menjadi letnan kolonel. Jadi inilah negara kita. Prabowo Subianto, kita belum melihat ada keseriusan Prabowo Subianto untuk bicara masalah korupsi. Ini yang terjadi justru revisi undang-undang TNI. Padahal Prabowo dalam setiap lawatannya ke luar negeri selalu mengatakan bahwasanya problem terbesar di dalam negara ini, di dalam negara saya adalah korupsi. Sekali lagi saya katakan, dalam setiap lawatannya Prabowo Subianto selalu mengatakan problem terbesar dalam negara saya adalah masalah korupsi. Jadi semestinya yang harus ada di otak Prabowo Subianto dan kolega-koleganya atau jajaran-jajarannya atau anggota DPR saat ini sebagai pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR harus mewacanakan untuk segera membuat undang-undang perampasan aset, bukan mensahkan undang-undang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Ini sangat tidak mencerminkan bahwa kekuasaan sekarang itu tidak aspiratif terhadap suara-suara rakyat. Apa yang menjadi kekhawatiran terbesar kalau kemudian terjadi dui fungsi ABRI seperti Tempo Orde Baru di zaman Soeharto? Banyak kasus dugaan pelanggaran berat, misalnya yang terjadi di kasus Tanjung Priok tahun 1984. Sejumlah oknum tentara kemudian melakukan upaya-upaya yang melanggar hak asasi manusia. Bagaimana kasus Tanjung Priok itu sangat heboh pada waktu itu. Upaya penghilangan sejumlah, sampai hari ini korbannya tidak diketahui berapa. Ada sekitar 30-an korban. Sampai hari ini tidak tahu jumlah persisnya berapa yang meninggal ataupun yang luka. Kemudian peristiwa Talang Sari di Lampung Timur tahun 1989. Dugaan terjadinya pembunuhan oleh sejumlah oknum-oknum tentara yang pada waktu itu sudah ditelisik oleh hak asasi manusia. Komite Hak Asasi Manusia, bahwa di situ ada terjadi pembantaian berdasarkan sumber-sumber yang kita baca. Artinya, ketakutan-ketakutan seperti ini tentu saja masih menghantui masyarakat sampai dengan hari ini. Apabila kemudian TNI terlibat aktif. Tetapi sebenarnya secara relevan sangat masuk akal kalau kemudian itu relevan dengan tugas fungsi TNI. Tapi pertanyaan kemudian di pasal 30 Undang-Undang 45 sebagai dasar konstitusi. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 90 sudah tegas menyatakan bahwa TNI itu berperan aktif dalam pertahanan dan keamanan. Seperti yang saya sebutkan tadi. Artinya sebenarnya, apa sih mau pemerintah kok mengakomodir kepentingan TNI untuk masuk di ruang-ruang sipil? Ini jadi pertanyaan publik. Kalau soal misalnya, TNI itu dianggap sudah modern misalnya, atau katakanlah sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman kalau TNI masih hanya berkutat di soal pertahanan atau keamanan negara, saya pikir justru itu pemikiran yang kurang tepat. Sekali lagi saya bacakan di mana di sini poin-poin penting yang dapat diduduki oleh TNI tadi. Misalnya kita lihat 16 tugas operasi militer selain perang yang tercantum dalam pasal 7. Ini poin-poin setelah revisi, setelah disahkan. Pasal 7 ayat 2 huruf B undang-undang ini terbaru. 1. Tugas militer selain perang. 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata. 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata. 3. Mengatasi aksi terorisme. 4. Mengamankan wilayah perbatasan. 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. 7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. 8. Memberdayakan wilayah pertanahan dan kekuatan pendudukan sesuai sistem pertahanan semesta.
membantu tugas pemerintah di daerah, membantu Polri dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara atau pemerintahan asing, membantu penanggulangan bencana alam, membantu pencarian pertolongan dalam kecelakaan, membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran, penerbangan, pembajakan, perompakan, dan penyelundupan, membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber, membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Kalau ini sih masih masuk akal, tetapi pertanyaannya mengapa harus polisi tentara yang aktif? Poin-poin di revisi undang-undang ini hanya ada sekitar 4 pasal yang paling signifikan kalau kita lihat. Nah, kemudian yang akan kita bahas lagi selanjutnya adalah bagaimana kemudian posisi TNI. Kalau kita lihat di posisi TNI berdasarkan hasil revisi, berdasarkan undang-undang perubahan yang telah disahkan ini, kalau kemarin sebelumnya itu tidak begitu luas. Sekarang TNI kembali ke persoalan sipil tadi bahwa pasal 3 ayat 1, TNI berada di bawah presiden dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer. Pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa kebijakan strategis dukungan administrasi dan perencanaan strategis TNI berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Artinya apa? Panglima TNI tentu harus berkoordinasi dulu lagi dengan Kementerian Pertahanan. Nah, dalam hal pengerahan kekuasaan itu koordinasinya dengan presiden. Jadi bagaimana TNI harus bersikap? Koordinasi ke Kementerian Pertahanan dulu kah atau ke presiden dulu? Nah, ini kan cakupan yang sangat luas penerjemahannya. Jadi sekali lagi TNI mungkin sudah perlu harus berkaca diri juga. Bukan kita tidak mendukung TNI, tentu saja TNI itu harus ada di garda terdepan. Tapi kalau kita lihat model seperti ini, jangan sampai TNI menimbulkan ketakutan karena adanya fungsi ABRI tadi. Padahal kalau kita kaji di konstitusi tadi, di pasal 30 Undang-Undang 45 tadi, seharusnya justru sipil yang berada di militer. Ini diakomodir oleh undang-undang. Tapi apa yang terjadi? Justru militer yang aktif di sipil. Ya, contoh seperti Mayor Teddy. Sudah jadi sekretaris kabinet, lagaknya masih seperti pengawal presiden. Sampai mengecek segala, turun tangga pesawat. Mestinya kan itu pas pampres. Sekretaris itu cukup mengakomodir pertemuan-pertemuan presiden. Poin-poin penting, kebijakan-kebijakan strategis presiden. Bukan bersifat lagi seperti pengawal, harus ngikut di belakangnya melulu. Itu kan bukan lagi, karena pangkatnya udah naik, jabatannya udah naik, sekretaris kabinet. Serahkan aja kepada pampres kalau dalam pengawalan-pengawalan. Nah, inilah tupoksi-tupoksi begini kan belum bisa mampu memahami tugasnya. Nah, sekarang kekhawatiran masyarakat tentang TNI ini akan selalu bertanya-tanya. Mengapa? Contoh misalnya kita lihat mengapa masyarakat khawatir dengan TNI. Dalam tahun 2023, bagaimana kemudian Kepala Basarnas Republik Indonesia yang adalah Marsikal TNI diduga melakukan korupsi di Basarnas, langsung KPK menetapkan tersangka Kepala Basarnas pada tahun 2023. Tiba-tiba saja Puspom TNI datang ke KPK menyatakan bahwa tidak tepat kalau Kepala Basarnas itu ditetapkan tersangka oleh KPK. Akhirnya apa kemudian? Komisioner KPK berujung permintaan maaf Komisioner KPK kepada TNI bahwa kami mohon maaf atas penetapan tersangka Kepala Basarnas. Ini campur tangan TNI terlalu jauh. Mau nggak sih TNI itu masuk dalam peradilan militer apabila ada tindakan-tindak pidana umum misalnya? Sebagai contoh misalnya, pada bulan Januari 2025 bagaimana dugaan oknum TNI melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil yang kemudian berujung kematian seorang masyarakat sipil. Dugaan kasus penggelapan mobil rental oleh oknum TNI disidang di peradilan militer. Kenapa itu tidak disidang di peradilan umum? Dalam kacamata tindak pidana itu masuk kategori tindak pidana umum. Jadi tidak boleh ada kehususan peradilan-peradilan seperti itu. Kalaupun ada khusus, kami pengacara juga harus masuk. Tidak perlu melakukan profesi-profesi spesial supaya bisa masuk di ranah peradilan militer. Ini juga sangat mencederai. Yang terbaru,
di Lampung, penembakan, dugaan oknum TNI yang menembak polisi. Ini juga bukti bahwa sebenarnya kekhawatiran masyarakat TNI ini bisa sangat menakutkan di mata masyarakat kalau kemudian TNI menggunakan cara-cara seperti ini. Belum lagi beberapa kasus, misalnya kasus pada tahun 2020, dugaan sejumlah oknum tentara melakukan pengerusakan di Polsek Ciracas, Jakarta Timur, hanya karena tingginya jiwa korsa. Ketakutan masyarakat tentu saja ada, wajar. Karena itu Bapak Prabowo Subianto, kejadian-kejadian yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum TNI di lapangan mesti sudah dibenahi. Tidak perlu ada oknum TNI yang melakukan kekerasan. Kami dukung TNI, cinta TNI. Bagaimanapun TNI itu adalah garda terdepan dalam pertahanan keamanan negara. Siapa lagi kalau bukan TNI? Tapi TNI tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh. Kadang kita dengar berita ada sejumlah oknum tentara berantem hanya karena pelototin mata, hanya karena jiwa korsa yang tinggi. Kasus-kasus yang receh begitu saya pikir Panglima TNI, anak buahnya tolong dikontrol supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan. Kebrutalan-kebrutalan di jalanan saya pikir tidak perlu. Kenapa? Karena TNI itu adalah garda terdepan. TNI itu adalah kehormatan bangsa. Nah, kembali kepada persoalan pengesahan undang-undang TNI ini. Saya pikir juga pemerintah harus menghargai hak-hak sipil masyarakat, hak-hak politik masyarakat. Semestinya TNI tidak boleh terlalu jauh mencampuri urusan-urusan sipil. Apakah mau kalau kemudian kami yang sipil, orang-orang yang duduk di sipil, datang menempati pos-pos militer misalnya, baik itu di tingkat Koramil sampai kemudian tingkat Mabes TNI, apakah mau? Walaupun memang sekarang ada sipil itu, tetapi tidak begitu signifikan. Misalnya dalam catatan saya, dari 2019 sampai 2024, pos-pos TNI aktif yang duduk di sejumlah kementerian atau sejumlah lembaga DPR itu sekitar 4.000. Jadi sekitar 4.000 TNI yang aktif di ruang-ruang sipil, di pos-pos sipil pemerintahan Republik Indonesia. Baik itu di kementerian, lembaga, badan-badan bentukan pemerintah. Bayangkan kalau misalnya itu terus-terusan. Sebenarnya TNI punya pekerjaan nggak sih? Kalau kemudian tujuannya revisi itu adalah untuk mengakomodir misalnya fungsi TNI dalam usaha bela negara, itu sangat masuk akal. Tapi kalau sejauh ini saya pikir tidak perlu. Tapi karena ini sudah disahkan oleh pemerintah bersama dengan DPR, mau nggak mau, ini tentu saja akan terus menjadi kekhawatiran publik akan timbulnya dwi fungsi ABRI di masa depan. Karena itu, kami berharap dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 34 revisi ini, kami berharap Prabowo Subianto juga Undang-Undang Perampasan Aset harus segera disahkan. Kalau sudah ada rencangannya segera disahkan supaya korupsi itu ada efek jerahnya para koruptor itu. Jangan cuma undang-undang TNI, bahkan yang terbaru DPR juga lagi menggodok rancangan undang-undang kitab hukum acara pidana. Jadi DPR ini kadang-kadang tidak transparan kepada rakyat sehingga kemudian bermunculan pertanyaan publik, kok DPR kayak begini kelakuannya? Pemerintah kok diam-diam sih? Ini rancangan undang-undang perubahan undang-undang TNI kok secara diam-diam bukan dibahas di DPR, malah di hotel. Ada apa dengan DPR kita? Kualitas DPR kita ini menjadi pertanyaan. Kok sembunyi-sembunyi meskipun itu dibolehkan? Katanya efisiensi. Ini bahas rancangan undang-undang malah di hotel. Apa tujuannya? Pak DPR, bapak-bapak yang terhormat. Jangan begitu kelakuan Anda. Itu namanya Anda tidak aspiratif. Bahas undang-undang kok sembunyi. Terbuka aja secara publik. Jangan begini dong kelakuan DPR kita. Untuk apa Anda dipilih oleh rakyat kalau Anda tidak transparansi? Keterlibatan masyarakat itu penting, Pak. Bapak-bapak DPR, otak dipakai juga. Sekarang nanti akan ada rancangan undang-undang hukum acara pidana, rancangan undang-undang perampasan aset. Dari kemarin sudah masuk program legislasi nasional, tidak pernah disahkan.
oleh DPR. Padahal itu lebih penting Pak Prabowo Subianto, karena di setiap lawatan Anda akan ngomong, problem terbesar saya di negara saya adalah masalah korupsi. Lah, undang-undang perampasan aset Anda tidak golkan. Mestinya kolega fraksi-fraksi di DPR, apalagi sekarang koalisi, golkan dong undang-undang perampasan aset. Jangan cuma bacot di luar negeri teriak, problem bangsa saya adalah masalah korupsi, tapi perampasan aset Anda tidak punya niat. Ini berbahaya Pak Prabowo Subianto. Sekali lagi kami mohon, jangan sampai undang-undang ini, undang-undang nomor 34 ini, perubahan ini, pasal-pasal yang direvisi itu, jangan sampai menimbulkan image bahwa ini akan menimbulkan fungsi ABRI. Kalau soal pasal misalnya dari penambahan usia tamtama, seperti yang terjadi di pasal, ada beberapa pasal, misalnya pasal mengenai penambahan batas usia, saya pikir itu boleh-boleh aja. Misalnya kita lihat di pasal mengenai usia misalnya. Pasal 53, batas usia pensiun bintara dan tanpa 55 tahun, perwira hingga pangkat kolonel 58 tahun, perwira tinggi bintang 1 60 tahun, perwira tinggi bintang 2 61 tahun, perwira tinggi bintang 3 62 tahun. Perwira tinggi bintang 4 Jenderal TNI AD, AU, AL 63 tahun dengan kemungkinan perpanjangan hingga 2 tahun ditetapkan dengan keputusan Presiden. Kalau soal ini Pak Prabowo, kami masih, rakyat mungkin masih nggak akan terlalu mempermasalahkan. Tetapi tindakan represif TNI, kemudian kelakuan oknum-oknum TNI yang terjadi di mata masyarakat itu juga harus dihindari. Kemudian dugaan-dugaan pelanggaran HAM berat tadi sudah harus tidak terjadi. Pak Prabowo Subianto, ini menjadi catatan Bapak supaya Bapak lebih telisik lagi. Kemudian apakah ini mesti harus diubah lagi supaya jangan terlalu mengakomodir kepentingan TNI atau mengakomodir kepentingan kolega-kolega di masa Anda menjabat ini. Semoga ini menjadi catatan sejarah bahwa tidak ada lagi terjadi di fungsi ABRI, tidak ada lagi kekerasan-kekerasan, pelanggaran-pelanggaran hak HAM berat yang terjadi di masa lampau seperti kasus Tanjung Priuk dan Talang Sari tadi yang